Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua selalu dalam pelindungan Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kali ini kita akan membacakan paparan dari satu kisah yang dimuat di dalam Masnawinya Jalaluddin Rumi. Saudara, Jalaluddin Rumi yang pernah juga kita telah buatkan videonya di video-video yang lain karena itu kita telah ulas lagi tentang siapa Jalaluddin Rumi. Tetapi bagi kita Muslim, tentunya Jalaluddin Rumi bukanlah sesuatu yang asing. Dialah seorang ulama besar, seorang penyair besar, dan banyak dikagumi oleh umat, bahkan para ahli tasawuf, bahkan oleh para pemikir-pemikir barat yang begitu banyak mengagumi. Karena itu beberapa tahun yang kemarin telah oleh UNESCO, salah satu organisasi sayap PBB di bawah PBB, yang UNESCO adalah organisasi yang mengurusi tentang masalah kebudayaan dan juga tentang makanan, ya, tentang kebudayaan termasuk juga makanan dan lain sebagainya di dunia, memperingati 800 tahun kelahiran 800 tahun kelahiran sang ulama besar Jalaluddin Rumi yang terkenal di Timur Tengah, bahkan di dunia Islam, bahkan seluruh dunia. Pikiran maupun terutama puisi-puisinya yang kemudian dibukukan dalam bentuk kitab yang disebut sebagai Masnawi, ya, Jalaluddin Rumi, dan tariannya dikagumi oleh dunia. Saudara sekalian, kita langsung bacakan saja tentang kisah yang pertama yang berjudul Pangeran dan Pelayan Perempuan. Saudara, tatkala sedang berburu, sang pangeran berjumpa dengan seorang gadis cantik. Ia pun menawarkan emas kepada sang darah agar mau mendampinginya. Beberapa waktu kemudian putri itu jatuh sakit dan pangeran memanggil banyak tabib untuk merawatnya. Maksudnya ahli tabib itu banyak dokter atau orang yang ahli dalam pengobatan. Namun meskipun mereka kompak berkata, "Insya Allah kami akan menyembuhkannya," pengobatan mereka tidak mujarab. Alhasil sang pangeran memanjatkan doa dan langit pun mengirimkan jawaban dengan mengutus seorang tabib. Sang tabib dari langit ini langsung mencerca pandangan dari para rekan tabibnya yang terdahulu tentang penyakit sang putri. Dengan diagnosanya yang jitu, sang tabib mendapati bahwa penyebab sesungguhnya dari penyakit sang putri adalah cintanya terhadap seseorang pandai besi di Samarkand. Menuruti nasihat sang tabib, sang pangeran pergi ke Samarkand untuk menjemput si pandai besi dan menikahkannya dengan sang putri yang dimabuk cinta. Selama 6 bulan pasangan pandai besi dan sang putri hidup bahagia dan serasi bersama-sama. Di akhir kurun waktu 6 bulan, sang tabib karena perintah Tuhan memberikan minuman beracun kepada si pandai besi. Akibatnya, keperkasaan dan ketampanan si pandai besi memudar, sehingga dia tidak lagi mengundang selera sang putri. Rujuklah kemudian sang putri dengan sang pangeran. Perintah Tuhan itu persis sama dengan perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, dan perintah itu juga persis sama dengan tindakan malaikat yang menyembelih pembantu Musa alaihissalam, dan karenanya berada di luar kritik manusia. Pecinta sejati terbukti kesejatiannya dengan kepedihan hatinya. Tidak ada kepedihan seperti kepedihan hati. Sakitnya pecinta itu berbeda dari segala macam penyakit.
cinta adalah astrobat dari misteri ilahi. Seorang pecinta bisa saja merindukan cinta itu atau cinta itu. Saya ulangi, seorang pecinta bisa saja merindukan cinta ini atau cinta itu. Namun pada akhirnya dia akan terhela kepada raja cinta. Seberapapun banyaknya kita menggambarkan dan menjelaskan cinta. Saat kita jatuh cinta, kita akan malu terhadap kata-kata. Penjelasan lisan membuat banyak hal menjadi jelas. Namun cinta yang tak dijelaskan sungguh lebih jelas. Tatkala kalam bergegas dalam menulis dan menyentuh soal cinta, sang pena terbelah dua. Tatkala perbincangan menyinggung soal cinta, pena patah dan kertas tercabik. Dalam menjelaskan cinta, nalar sontak terjebak, laksana keledai terperangkap lumpur. Tak ada cinta, tak ada selain cinta itu sendiri yang bisa menjelaskan cinta dan pecinta. Tak ada selain matahari yang bisa menampakkan matahari. Jika engkau mau melihat matahari tampak, janganlah engkau berpaling darinya. Memang bayangan bisa menunjukkan kehadiran matahari, namun hanya matahari yang menunjukkan cahaya kehidupan. Bayangan memicu lelap layaknya ujaran malam. Namun ketika matahari terbit, bulan pun terbelah, berantakan. Saya ulangi, namun ketika matahari terbit, bulan pun terbelah berantakan. Di dunia ini tidak ada yang demikian memesona seperti matahari. Tapi matahari jiwa tidaklah pernah terbenam dan tidak memiliki hari kematian kemarin. Saya ulangi, tapi matahari jiwa tidaklah pernah terbenam dan tidak memiliki hari kemarin. Meskipun matahari wujud itu unik dan satu, kita bisa membayangkan matahari lain serupa dengannya. Namun matahari jiwa tak terjangkau oleh cakrawala ini. Tidak ada seperti matahari jiwa yang mewujudkan dalam bentuk nyata maupun abstrak. Di manakah ada ruang bagi pencerapan esensinya sehingga keserupaan dengannya bisa dicerna. Saudara sekalian, inilah sebuah masnawi kita telah dari Jalaluddin Rumi yang barusan kita telah bacakan, dan semoga kita bisa mendapat hikmah atau manfaat dari masnawi yang dimulai dengan sebuah kisah tentang sang pangeran dan pelayan perempuan, kemudian dilanjutkan dengan penggambaran tentang cinta. Ya sekalian, demikianlah, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.